Nah, beberapa waktu terakhir saya menyempatkan mendalami hampir seluruh pidato Trump, Mas Andi, Mbak Dina. Dan ini luar biasa, enak betul mendalami pidato-pidato itu. Kecuali Anda pengagum Trump atau Anda sedang melakukan riset tentang Trump, jangan lakukan. Nah, saya melakukan itu karena saya sedang menyiapkan materi-materi terkait dengan situasi di Amerika Serikat. Nah, ada dua temuan saya yang menarik. Yang pertama, Trump ini menganggap dunia ini tidak lebih dari reality show. Jadi semakin seru, semakin viral, itu dia semakin suka. Pada saat ada turbulensi di Oval Office, ada perseteruan antara Wakil Presiden, Trump dengan Zelensky, itu buruk sekali kan? Trump menutup dengan statement yang menarik. It is very good for the TV. Artinya itu apa? Alam bawah sadarnya Trump. Sehingga kalau kita melihat Trump mengeluarkan statement-statement yang seringkali di luar nalar, barangkali uh, dia sedang menganggap ini sebagai reality show. Yang kedua, ini sangat menarik. Seringkali overlook oleh para pengamat. Trump, kemudian Elon Musk itu paling takut Amerika bangkrut secara fiskal. Dan ini konkret ketakutan ini. Jadi buat apa melakukan upaya perdamaian, membangun tata dunia baru, tetapi Amerika bangkrut. Nah, makanya saya melihat apa yang dilakukan oleh Trump, oleh Elon Musk, itu benar-benar pragmatis ingin menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan fiskal. Nah, grafik yang di sebelah kiri itu menggambarkan berapa besar defisit perdagangan. Yang orange, yang biru berapa besar defisit APBN. Nah, ternyata selama 10 terakhir defisit APBN Amerika itu rata-rata mencapai 5,8% PDB. Indonesia mendekati 3% aja sudah panik kan? Ini di 10 tahun terakhir 5,8% PDB. Kalau trade deficit itu 3,1% PDB. Nah, mana yang lebih bahaya? Trade deficit atau budget deficit? Sebagai gambaran begini rekan-rekan. Trade deficit itu defisit yang diabsorb oleh the whole economy. Budget defisit adalah defisit yang diabsorb oleh pemerintah federal, yang ukurannya hanya 23% dari the whole economy. Jelas, budget defisit itu lebih berbahaya. Nah, studi oleh Congressional Budget Office menunjukkan kalau tidak ada upaya serius, maka pada tahun 2034, hutang pemerintah Amerika itu akan mencapai 57 triliun US dollar. Dan dalam level itu, kebangkrutan fiskal sudah di depan mata. Yang menarik, pada saat State of the Union, pidato di depan Kongres, Trump menjanjikan, dalam masa pemerintahan saya, Amerika akan mengalami apa yang namanya balance budget, artinya defisit nol. Sehingga kalau kita melihat Trump mencoba menaikkan tarif, ya itu karena dia ingin meningkatkan revenue. Menaikkan pajak bukan pilihan, karena rakyat marah. Tapi kalau menaikkan tarif, dia bisa menarasikan seolah-olah ini untuk memprotek industri, ini untuk menghukum pihak asing, dan seterusnya. Jadi dalam konteks narasi, Trump ini sangat cerdas. Lalu di sisi lain, Elon Musk, tadi seperti disinggung oleh Bu Dina, memangkas pengeluaran. Jadi kerjasama. Trump menambah revenue, Elon Musk memangkas pengeluaran. Nah, melihat informasi ini, saya melihat perang Trump ini perang yang sangat kompleks. Perang tiga dimensi. Ada perang besar Amerika untuk mempertahankan hegemoni, di mana at whatever cost dia akan menghambat kemajuan Cina. Ini nanti silakan didiskusikan dengan Budina. Yang kedua, mengurangi trade deficit untuk mendorong industrialisasi. Itu perang dimensi kedua. Yang dimensi ketiga yang menurut saya justru lebih urgent dan lebih menjadi fokus dari Trump adalah menekan budget defisit untuk menghindari Amerika dari kebangkrutan fiskal. Karena itu lebih di depan mata. Amerika bisa tahan terhadap tantangan 1, 2, tapi tidak akan tahan dengan tantangan
3. Nah, permasalahannya apa yang dilakukan oleh Trump kayaknya justru memperburuk 1, 2, dan 3. Dalam konteks ini saya melihat Trump salah melakukan kalkulasi.